Dia karakternya cukup jelas dan kelihatannya juga cukup diminati oleh banyak orang yang nonton Suci 5 ini sehingga dipanggil lagi. Siapakah dia? Nih dia orangnya. Gue cuma mau bilang lo berhasil kali ini. Gue percaya banget proses evolusi lo sebagai seorang stand up comedian bisa jadi bermula hari ini. Ya memang itu kekhasan kamu gitu ya, berkata-kata dengan puisi di dalam ketika kamu menyampaikan beat-beat kamu. Puisi-puisi kamu membuat banyak orang meriang. Selamat malam Balai Kartini. Terima kasih buat kamu semua yang telah dukung aku sehingga aku bisa berdiri kembali di sini. Terima kasih. Mas nggak usah cengar-cengir mas. Aku masih ingat kata-kata mas dulu. Serius, close mic ini menurutku udah kayak diputusin gitu. Mas dulu yang bilang, lu tuh terlalu menjijikan sih menurut gue. Tapi gue kira lu tuh beda dari yang lain. Gue suka sama lu. Suka apa mas? Ketika aku lagi jatuh cintanya terhadap panggung ini, kau putuskan aku begitu saja. Mas Radit, kau close mic kan aku secara sepihak. Harusnya kita bisa bicarain baik-baik kan? Gitu. Tolong Pak Deindro selamat ulang tahun buat Pak Deindro dan saya kasih satu hadiah. Jangan urusin urusan saya sama Mas Radit hari ini ya. Tolong, dan buat Mbak Feni Rose tolong apa yang saya bicarakan kali ini jangan dibawa ke entertainment ya. Jangan dibawa ke infotainment maksudnya ya. Nanti jadi gosip, kasihan ibu saya di rumah nonton gitu. Selamat siang pemirsa. Yang saya ingat cuma bibirnya seluar biasa itu ya. Kali ini saya akan membeberkan kisah seorang stand up comedian yang menjalin hubungan dengan jurinya sendiri. Semua ini akan dikupas secara kasar, sekasar close mic. Ya Allah, clear. Jangan, itu terlalu perih close mic buat aku. Dan aku masih ingat juga ketika aku close mic di show 7, Mas Radit itu bilang ke aku kayak gini coba. Gue nggak tahu kenapa, tapi malam ini kok lu terlalu antagonis buat gue. Lu tuh terlalu antagonis, gue merasa diteror. Gue terlalu takut untuk menertawakan kamu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut tentang emosi? Bukankah sebuah hubungan emosi adalah sebuah bumbu? Iya kan? Biar kita bisa hebat ke depannya, iya kan? Harusnya kamu terima aku apa adanya, Mas. Mas dengerin aku, Mas. Dengerin aku. Bisa nggak itu suara hati aku? Dan saya bisa sangat menjelaskan bahwa saya nggak bisa seabsurd Indra, saya nggak bisa sekonyol Rahmat, saya nggak bisa senafsu Dani. Inilah aku apa adanya mas, seperti ini gitu. Dan ketika kemarin saya pas close mic di rumah, saya pengen banget disambut bapak ibu dengan baik, dan yang nyambut saya di rumah siapa coba? Tukang ngarit. Itu loh yang suka nyari-nyari rumput di depan rumah gitu. Mama saya masuk TV ya. Nyong wingi nonton. Apik. Bapak nonton di YouTube pasti ya. Ya enggak lah, saya kan masang TV kabel. Wih, tukang ngarit masang TV kabel. Wih. Keren banget Bapak. Itu Bapak gimana masang TV kabel? Enggak, saya kan di rumah banyak TV rusak ya. Saya yang masang kabelnya itu tukang servis. Terus saya di rumah, di kamar, lagi tiduran enak-enak, tiba-tiba ada telepon dari Kompas. Wira, selamat ya, kamu masuk callback. Yeay, kayak gitu. Enggak, kayak gini Mas Radit. Kalau misalnya ada masalah sama aku, tolong bicarakan dengan baik-baik. Apa harus merintah orang lain? Kenapa harus Kompas yang ngubungin? Kenapa nggak Mas aja yang ngubungin aku? Yang aku inginkan bukan seperti itu, tapi Wira apa kabar? Nah kayak gitu. Itu yang aku inginkan gitu. Kamu kenapa? Kamu close mic nggak lagi ngemil kumismu sendiri kan? Gitu. Aku pengen kayak gitu loh.
Wira kembalilah di sini gitu. Dan tolong aku udah kembali di sini, aku udah memotong jarak Purwokerto Jakarta untuk kembali di sini dan sampai aku nggak dipanggil lagi untuk babak callback, kamu PHP. Tolong mas, janjimu gitu. Dan satu lagi yang saya sesalkan dari Crossmack adalah nggak ada yang nangisin aku loh. Enggak loh Bang Rahman ditangisin, dipeluk-peluk. Sampai ilernya banyak banget itu teman-teman. Kalis apalagi, sampai kalisnya sendiri yang saya senggukan. Aku nggak ada yang meluk loh. Aku nangis sumpah itu. Enggak sih, aku cowok tegar, di panggung mah nggak nangis. Di kereta pas pulang saya nangis. Saya dengerin lagunya Coldplay yang Fix You gitu. When you try your best and you don't succeed. Ya Allah, aku nangis ya Allah. Aku nggak tahu artinya ya Allah. Terima kasih, nama saya Wira Nagara. Wira, gue umumin dulu skor voting lo ya. Kita lihat ada berapa orang yang ngevote lo. Gokil. Gue lagi mencoba memahami ini dari bukan masalah konten ya. Apakah ini teknik baru yang pengen lo coba? Jadi gue lagi mencoba memahami itu sih. Kenapa? Karena ketika lo bicara soal yang deket-deket ya, kayak tadi ketika lo close mic nggak ada yang nangis tuh lucu banget gitu. Thank you. Ya, terima kasih Mas Radit. Ya Wira, kalau gua ngelihatnya justru lo masih tetap orang yang emosional, tetapi sekarang kemudian bisa justru memanage keemosian lo menjadi sebuah bahan yang menurut gua keren banget itu tadi. Dan itu kemajuan yang keren banget. Terima kasih, Amin Bro. Ya Wira, memang ternyata memang penonton menanti-nantikan bahasa dan cara kamu mengutarakan yang menurut saya memang lucu karena menjijikkan sekali gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih oke Wira. Terima kasih.